Belum ada investor yang merealisasikan investasinya di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur. Sejauh ini, semua pembangunan di IKN bersumber dari APBN. Setidaknya, ada sekitar 200 LOI atau surat ketertarikan investasi yang diterima Otorita IKN. Terbaru, Otorita menyebut, akan ada investor yang merealisasikan investasinya di IKN dalam waktu dekat ini, dilansir dari Kompas.com. Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, Doni Rahajoe mengatakan, hingga kini, para investor baru sekadar menyatakan minatnya, belum ke tahap eksekusi untuk pembangunan mega proyek IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Meski begitu, Otorita IKN memastikan bahwa pada Mei ini akan ada investor yang langsung berinvestasi. Tidak hanya sekadar menyatakan minat atau tanda tangan nota kesepahaman, MOU. Berdasarkan data OIKN, terdapat 200 calon investor yang menyatakan minat melalui Letter of Intent, LOI. Sebanyak 32 LOI tertarik berinvestasi di bidang barang dan jasa, 23 bidang teknologi, dan 23 bidang energi. Selanjutnya 21 LOI bidang infrastruktur, 16 LOI bidang perumahan, konsultan, dan fasilitas pendidikan, 13 LOI bidang utilitas, 12 LOI di bidang mixed use, dan 10 LOI bidang pengelolaan limbah. Kemudian, sebanyak 7 LOI bidang fasilitas kesehatan, 4 perkantoran dan konektivitas, dan terakhir 3 LOI bidang zona industri. Sebelumnya, Doni Rahajoe menyampaikan, Presiden Jokowi menekankan agar di IKN dibangun fasilitas kesehatan berskala internasional. Ini rumah sakit unggul yang harus ada kerjasama dengan internasional, terangnya dikutip dari laman Sekretariat Kabinet RI. Untuk diketahui, sebagaimana informasi yang dilansir dari laman resmi IKN, tertulis bahwa rumah sakit internasional di IKN ditargetkan siap beroperasi pada Juni 2024 mendatang. Selain itu, dikutip dari situs The Straits Times, Jokowi menyampaikan, sudah ada 9 rumah sakit dan 7 universitas yang menyatakan minat untuk hadir di IKN. Beberapa di antaranya didukung dengan kemitraan asing. Jokowi berharap rumah sakit di Singapura seperti Rumah Sakit Mount Elizabeth dan Rumah Sakit Glen Eagles beserta universitasnya bisa melakukan hal yang sama atau dalam hal ini tertarik berdiri di IKN. Adapun secara keseluruhan, progres pembangunan fisik IKN telah mencapai 26%. Hal itu mencakup pembangunan infrastruktur dasar seperti infrastruktur air minum, sanitasi, jalan, gedung pemerintahan, dan perumahan. Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono menyebut ada 2 sekolah swasta dan 1 RS yang sudah masuk dalam peta potensi investasi di IKN Nusantara. Basuki Hadimulyono menyebutkan, kedua sekolah tersebut adalah Jakarta Intercultural School, JIS, dan Al-Azhar yang ingin membangun sarana pendidikan di calon ibu kota baru Indonesia tersebut.